Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sidang Jemaat Raja Wali Anugerah, juga sidang Jemaat Tiranus, serta sidang Jemaat Bukit Kasih yang ada di Sumba, dan juga sidang Jemaat Kalisari, Raja Wali yang ada di Kalisari ya, di Surabaya. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama menyambut hari Sabatnya Tuhan. Waktunya kita untuk menjemput ya, atau bersama-sama kita memuliakan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Saatnya kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan dengan lebih indah lagi ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini suasananya masih suasana Paskah ya, karena minggu lalu kita baru saja merayakan Hari Raya Paskah. Saya juga saat ini juga mau menyampaikan selamat Paskah. Selamat Paskah buat GSJPDI Raja Wali Anugerah, GSJPDI Tiranus, juga GSJPDI Bukit Kasih yang ada di Sumba, dan juga jemaat GSJPDI Raja Wali yang ada di Kalisari ya, Mulyosari. Ya, memang kita tidak bisa beribadah untuk merayakan Paskah bersama-sama ya, maka pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat Paskah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini temanya masih sama di bulan April, adalah karya keselamatan. Kita tahu bahwa Hari Raya Paskah itu adalah hari raya untuk memperingati tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah suatu puncak iman kekristenan kita. Tidak ada ya nabi-nabi lain ya, atau tidak ada tokoh agama lain ya yang dapat menyatakan dirinya bahwa dia wafat dan bangkit. Hanya Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Disitulah puncak kekristenan kita, menyatakan bahwa kita sebagai anak-anak, sebagai umat yang diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karya keselamatan Tuhan itu adalah sebuah misi penyelamatan, di mana Tuhan Yesus yang melakukan atau yang menyelamatkan, dan kita manusia berdosa yang diselamatkan. Di dalam misi penyelamatan itu, Tuhan menyelamatkan umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Karena dosa dan maut yang membuat rusak hubungan antara Tuhan dengan manusia. Tuhan tidak mau berlama-lama. Tuhan tidak mau bahwa hubungan itu terus-menerus ada jurang yang tidak dapat dipersatukan ya. Tuhan ingin kembali merangkul manusia ciptaannya untuk kembali berada di dalam kehidupan yang diizinkan Tuhan, untuk beroleh keselamatan, untuk hidup di dalam surga kelak nantinya ya. Oleh sebab itu Tuhan membuat misi penyelamatan dengan karya keselamatan. Diizinkanlah putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, turun dari surga untuk melakukan misi itu, untuk menebus dosa manusia. Tugas itu memang sangat berat ya, tugas yang begitu berat dan mulia yang diemban oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Dia rela dihina, disiksa, dipukul, dicambuk, diludahi, bahkan disalib, hingga dia wafat di kayu salib, hanya untuk menjadi pendamai antara kita dan Tuhan di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu janganlah kita ya mengabaikan peristiwa Paskah. Kita harus selalu mengenang Paskah dalam hati kita. Bagaimana Tuhan Yesus berkorban untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, untuk kita kembali memperoleh hak kita di surga. Mari kita buka di Roma 3 ayat 23 sampai 24. Roma 3 ayat 23 sampai 24 sampai 25. Ayat 23,
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Bapak Ibu, jelas sekali di sini ya, dijelaskan ya, bahwa karena dosa maka manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah tugas berat Tuhan Yesus untuk mengembalikan, untuk mendamaikan. Jadi Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya, karena dia yang mengemban misi keselamatan, oleh sebab itu dia dikatakan Yesus juru selamat, karena dialah yang menyelamatkan. Tugas Tuhan Yesus di surga sangat berat ya. Dia menjadi pendamai antara manusia yang berdosa dengan Tuhan, supaya hubungan yang tadinya rusak kembali baik. Tuhan Yesus menjadi pendamai. Kedua, Tuhan Yesus juga sebagai penebus. Dia menebus dosa-dosa manusia. Tidak ada lagi yang bisa menebus. Tidak ada lagi yang layak ya. Darah apapun, darah hewan ataupun darah yang tidak berkenan gitu ya, darah-darah yang tidak kudus. Tetapi darah Tuhan Yesus yang kudus itulah yang dapat menebus dosa manusia yang begitu berat, sehingga manusia menjadi kembali dilayakkan di hadapan Tuhan. Jadi misi Tuhan Yesus sebagai pendamai, sebagai penebus, dan Tuhan Yesus juga sebagai pembenar. Dia tidak membenarkan bahwa dosa itu ada, tidak. Tetapi dia kembali melayakkan hidup kita. Dosa-dosa yang masa lalu dikubur ya, supaya kita kembali layak di hadapan Tuhan. Kita kembali dibenarkan sebagai manusia yang sangat dikasihi Tuhan. Kita adalah manusia ciptaan Tuhan, manusia makhluk yang paling disayang Tuhan. Sehingga ketika hubungan manusia dengan Tuhan sudah rusak ya karena dosa dan maut, Tuhan kembali memulihkan melalui putranya yang tunggal. Dengan karya penebusannya, Tuhan Yesus kembali mendamaikan, kembali menebus dan membenarkan manusia, supaya hubungannya dengan Tuhan kembali baik, kembali layak ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa karya keselamatan tidak hanya berhenti pada peristiwa Paskah saja, pada peristiwa penyaliban dan kebangkitan, tidak hanya berhenti sampai di situ saja ya. Ketika Tuhan Yesus sudah disalib dan ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, beberapa kali Tuhan Yesus masih datang mengunjungi murid-muridnya. Tuhan Yesus masih memberikan arahan, memberikan nasihat ya. Contohnya, tunggulah di Yerusalem seperti itu. Harus lakukan ini, harus lakukan itu. Beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Karena karya keselamatan tidak berhenti pada peristiwa Paskah saja. Tuhan Yesus terus menyertai ya. Bahkan di saat Pentakosta ya, sampai pada hari yang ke-50 ya, Tuhan menyatakan ya, Tuhan mendatangi murid-muridnya di Yerusalem pada saat Pentakosta. Itu pertanda bahwa karya keselamatan tidak hanya berhenti pada saat Tuhan Yesus disalib dan bangkit, tetapi terus continue ya, forever, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus terus menyertai ya. Kita buka di Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 3. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
ayat 3. Lihat ini ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi pada hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, Tuhan memang ke surga menyediakan tempat bagi kita. Tetapi Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada pribadi-pribadi kita masing-masing. Supaya karya keselamatan itu terus berjalan. Sampai pada saatnya nanti kita layak, sampai pada saatnya kita kembali bertemu dengan Tuhan di surga, karya keselamatan itu terus berjalan ya. Jadi di saat Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, itulah tanda bahwa kita terus disertai Tuhan. Ya, tidak hanya sampai di situ ya Bapak Ibu ya. Di dalam Tuhan juga terus menyertai kita melalui firman-firman Tuhan. Di dalam Injil Tuhan. Kita buka di Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Perikopnya adalah Injil. Injil itu kekuatan Allah ya. Jadi karya keselamatan itu tidak berhenti ya, karena ada firman Tuhan yang tertuang di dalam kitab, di dalam Injil, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita hidup dituntun oleh Injil, disertai oleh Roh Kudus, maka karya keselamatan itu menjadi sempurna. Hingga pada saatnya kita menghadap Tuhan, karya keselamatan ada dalam diri kita. Kita terus dipimpin oleh Roh Kudus, kita terus hidup di dalam firman Tuhan, melakukan apa yang baik, apa yang boleh, apa yang tidak, semua tertuang di dalam firman Tuhan, di dalam Injil. Inilah Injil yang menjadi kekuatan kita sebagai orang Kristiani. Jadi puncak iman Kristiani adalah pada saat penyaliban Tuhan, tetapi karya keselamatan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan mencurahkan Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan juga memberikan Injil sebagai kekuatan iman kita. Hingga seterusnya kita terus berjalan di dalam Injil Tuhan. Melakukan karya-karya kita. Melakukan menjadi saksi Kristus. Supaya karya keselamatan Tuhan ada dalam hidup kita sekarang dan selama-lamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat buat kita semua, menjadi pegangan supaya kita jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, melanjutkan karya keselamatan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya.